warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Teman-teman, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Sungai Rambut, karya Nuria. Di sebuah desa yang bernama Desa Kedung Kelor, terdapat sebuah sungai yang membujur ke selatan. Sungai tersebut dinamakan Sungai Rambut. Teman-teman tahu apa tidak? Mengapa dinamakan Sungai Rambut? Tidak. Jadi begini ceritanya. Dahulu ada seorang satria yang bernama Bima, atau yang kita kenal dengan nama Werkudara. Bima adalah murid yang patuh terhadap gurunya. Suatu saat, Bima dipanggil oleh gurunya. Bima, sudah peserta sama nanti buat gurunya ya sebelahnya peserta. Ini saatnya kau belajar dari kehidupan nyata. Di luar sana berbeda dengan padepokan. Pergilah ke arah pantai utara mencari susu angin. Tanpa banyak bertanya, Bima pun mendengar petua dari guru dan melaksanakannya. Baik, guru, akan hamba laksanakan bintang. Bima mulai perjalanan menelusuri pantai utara. Tupik tapik tupik tapik tupik tapik tuh berminggu-minggu. Tupik tapik tupik tapik tupik tapik tuh berbulan-bulan. Tupik tapik tupik tapik tupik tapik tuh bahkan bertahun-tahun. Ia pun tidak menyerah. Hingga akhirnya Bima memutuskan untuk mencari tempat bertapa, memohon petunjuk pada dewa. Bima menuju ke arah selatan hingga melewati 10 pedukuhan, di antaranya Bandar Anyar, Banjareja, Warureja, sampai ke desa Gongseng. Di desa Gongseng itulah Bima melakukan pertapaannya. Di tengah-tengah hutan belantara, tempat kerajaan Dedemit dan Gandharwo, Bima pun mulai pertapaannya. Duduk bersila, konsentrasi, meminta petunjuk kepada dewa agar menemukan cara untuk mencari susu angin. Di hari ke-40 Bima bertapa, datanglah gadis raksasa, berambut gimbal dan berbau amis menggoda Bima. Ada kesatria tampan. Mendengar suara itu, Bima pun membuka matanya dengan geram dan menempelkan raksasa Arimbi tersebut hingga jatuh sakitan. Ya. Mendengar jeritan Arimbi, datanglah raksasa tinggi tegak, rambut kumal dan berkulit hitam. Wahai adikku, ada apa? Siapa yang membuatmu kesakitan? Arimba pun menendang Bima dari belakang hingga tergelinding ke jurang. Ya, tuh. Hingga terjadi peperangan yang dahsyat. Bima pun mengeluarkan ajian kuku Pancanaka. Melihat Bima mengeluarkan ajian kuku Pancanaka, Arimba takut dan pergi karena ia tahu bahwa kuku Pancanaka Bima tidak dapat ia hadapi. Arimba mendatangi Arimba. Wahai adikku, pergilah kau bertapa kepada dewa supaya kau diberi wajah yang cantik seperti ini. Arimbi menuruti.
kata Arimba. Arimbi segera bertapa memohon kepada dewa. Selama 11 tahun Arimbi bertapa, dewa pun memberikan wajah ayu dan wangi segar. Arimbi menamakan dirinya sebagai Sri Betari. Sri Betari pun lari ke tempat Bima bertapa. Sesampainya di tempat Bima bertapa, Arimbi pun duduk di sampingnya dan membisikkan kepada Bima. Wahai kesatria, maukah kau menjadikan aku sebagai istrimu? Bima pun membuka matanya dan melihat di sampingnya ada sosok wanita cantik dan wangi surga. Akhirnya Bima dan Sri Betari pun menikah dan hidup bahagia. Hingga akhirnya Sri Betari pun hamil. Tapi anehnya, kehamilannya itu selama 17 tahun. Bima heran, ada apa dengan istriku? Dan Bima melihat air ketuban yang pecah. Dan lahirlah sesosok anak laki-laki tinggi tegak yang ari-arinya belum terpotong. Ari-ari anak laki-laki itu yang belum terpotong, anak laki-laki itu mencari bapaknya dengan marah-marah. Bopo mono, bopo mono, bopo mono, di mana? Mengapa ari-ariku tidak dapat dipotong? Mendengar kerusuhan itu, dewa dari kayangan pun mengutus Dewa Kresna untuk memotong ari-ari anak laki-laki itu. Dewa Kresna sampai di bumi dan mengambil ari-ari anak laki-laki itu, mengeluarkan senjatanya. Shing, ya, hingga akhirnya ari-ari anak laki-laki itu pun terpotong. Sri Betari bergirangan dan tertawa terbahak-bahak. Hingga akhirnya ia tidak menyadari bahwa rupanya sudah kembali seperti semula, yaitu raksasa Arimbi. Arimbi pun lari ke hutan mencari kakaknya. Dan menceritakan semua apa yang terjadi. Ada apa itu? Wah, kurang ajar. Ini pasti karena Bima. Dan terjadilah peperangan yang dahsyat. Peperangan antara Arimba dan Bima. Bima pun menarik rambut Arimba dari kepalanya. Ya, aduh, sakit, aduh. Hingga terlepaslah rambut Arimba dari kepalanya dan dibuang ke aliran sungai Cipero yang bermuara ke sungai Kedung Elor. Arimba pun mati. Jadi begitulah ceritanya teman-teman. Mengapa sungai rambut itu dinamakan sungai rambut? Karena rambut Arimba yang dicabut oleh Bima dan dibuang ke aliran sungai Cipero. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.